Al-Habib Muhammad beliau berkata, "Man dzakarallah fasayadkuruhu karrahmah wa ridha wal ghufran." Siapa orang yang ingat kepada Allah Ta'ala, menyebut nama Allah baik dengan lisannya maupun dengan pikirannya atau dengan hatinya, maka Allah akan menyebutnya dengan kasih sayang. Allah Ta'ala akan berikan kepada orang yang dzakir Allah, berzikir kepada Allah yang penuh kasih sayang. Waridho, Allah Ta'ala kasih keridhaan. Wal ghufran, Allah Ta'ala kasih ampunan. Karena itu sepatutnya bagi manusia untuk mempersiapkan bekal untuk alam setelah dari dunia ini, yaitu alam akhirat. Setiap manusia ini harus mempersiapkan, jangan sampai lupa. Setiap hari kita harus punya amalan yang lebih dari yang wajib. Kita sudah sholat subuh, alhamdulillah, zuhur, alhamdulillah, asar, alhamdulillah. Nah, itu pokok. Maghrib, alhamdulillah, isya. Kita mulai berikan. Kalau mau pakai sedekah ya sedekah, tapi beda ikhlas. Dengan ikhlas, benar-benar tujuan ini saya keluarkan waktu untuk modal saya menghadap kepada Allah Taala. Wa illa ngaji Al-Quran hatta satu makro untuk ayat, mengaji satu ayat hatta berdulati berarti berhadap karena semampunya. Rasulullah SAW bersabda, "Ahabul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla." Amal yang paling dicintai sama Allah itu yang diistiqomah terus, walaupun cuma sedikit, tapi setiap hari dilakukan, setiap hari dilakukan. Itu amal lebih dicintai dari Allah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada banyak tapi putus. Banyak tapi putus. Karena itu yang kita harus lakukan, istiqomah. Kita ngaji tidak sampai 100%, tapi yang ikhlas, benar-benar buka Al-Quran ini karena untuk akhirat. Jadi bekal saya untuk akhirat nanti. Karena dikatakan kalau sudah datang tiba waktunya kematian bagi manusia, berarti waktu untuk orang ini telah datang kiamat. Jadi kiamat per orang itu ketika ajalnya sampai waktunya, waktu dijabut nyawanya itu berarti sudah kiamat. Kenapa? Karena tidak bisa untuk melakukan amal soleh yang bisa menyelamatkan kita ada di akhirat. Amal cuma ada di dunia, selebihnya tidak ada. Nah, itu dikatakan manfaat ini. Kalau kita ini sudah hilang, mau belajar ilmu sudah ada, bukan waktunya. Karena sudah umur, layak butuh lebih. Jangan sampai mehabnya ditinggal, jangan sampai ibadahnya ditinggal. Kita tidak butuh banyak ilmu kalau cuma mau sholat witir 3 rakaat, cuma mau sholat duha 4 rakaat, kalau mau cuma sholat jamaah, layak butuh ilmu. Mehabnya jangan ditinggal. Dan ini bekal yang akan kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab syariat. Adab syariat. Termasuk amal yang baik itu menyenangkan orang, jabrul hotel, bantu orang. Karena Allah Ta'ala berfirman, "Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Allah itu tidak akan menyia-nyiakan pahala buat orang yang melakukan kebaikan. Kok ingat-ingat, faedahnya itu kalau kita bantu orang, yang paling diuntungkan itu bukan yang dibantu. Kalau tulus karena Allah. Kalau kita mengeluarkan uang bantu orang, ini orang tidak bisa makan, tapi dia bisa makan. Yang paling diuntungkan itu bukan yang dibantu, tapi yang bantu. Karena ini bekalnya dia nanti di akhir. Kalau kita ngajari orang dari bodoh sampai pintar, yang paling diuntungkan itu bukan orang yang bodoh kemudian jadi pintar, bukan. Tapi yang ngajari. Setiap kita bantu orang, kita harus ingat bahwa yang paling mendapatkan manfaat yang besar itu kita. Uang yang kita keluarkan untuk Allah pasti dibalas sama Allah. Kita buat baik sama orang itu pasti dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kalau bantu orang atau kalau menyenangkan hati orang, jangan dilihat orangnya, tapi dilihat Allahnya. Jadi kalau orang ini tidak terima kasih tidak apa-apa, karena yang dicari bukan orang, yang dicari itu kan pahalanya Allah Ta'ala. Ini bekal saya untuk akhirat saya. Kalau kita ini berharap sama orang kemudian harapan itu tidak ada, tidak apa-apa. Karena yang kita cari harapan besar bukan dari Allah, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kalau kita berbuat jahat kepada manusia, kita boleh sama. Yang paling rugi itu bukan yang didolimi,
Tidak boleh semua orang hartanya diambil. Dan ibu yang paling rugi itu betul-betul yang boleh, karena dia harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan di hadapan Allah Taala. Jadi lakukan kebaikan tanpa cari apapun dari makhluk. Terus karena Allah Taala, karena mempersiapkan kematian. Orang ini mau terima kasih, orang ini tidak mau terima kasih, dibantu menjadi. Nah yang paling diuntungkan kita untuk alam akhirat. Jadi ketika kita bantu orang, jangan dilihat orang, tapi dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan takut kalau dirugikan sama orang, jangan gitu. Karena kerugian terbesar itu bukan kepada al-madlum, tapi Allah, bukan orang yang tidur. Tapi kerugian yang terbesar itu akan terjadi kepada orang yang boleh, dia harus berhadapan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kalau sudah tidak bisa jadi ulama, sudah bisa baca kitab Abbas, mihrab, mihrabnya jangan ditinggal, zikirnya jangan ditinggal, sholatnya jangan ditinggal, adabnya jangan ditinggal. Jangan sampai gak ilmu, gak ini mulutnya kotor, matanya kotor, telinganya kotor, hatinya kotor. Yang berarti dilihat, anda yuhmin nafsahu. Manusia ini jangan dirinya dilepas. Saat harapan apa yang mau diminta dikasih, tidak dipikir ini halal, ini haram, ini boleh, ini nanti menjadikan kita ini nanti diadab sama Allah, sudah dipikir, tidak sama. Ini harus kemudian apapun yang dikasih sama Allah Taala syukuri. Jangan pernah punya hati yang dikasih sama Allah kita tidak puas. Kita kerja harusnya dapat 100 juta, tapi dapatnya cuma 10 juta. Alhamdulillah. Kenapa? Karena Allah berfirman, "In syakartum syukuri apa yang tak kasih kepada Allah." Karena yang ngasih rezeki itu Allah, bukan pekerjaan kita. Ada sabar. Banyak orang yang kerjanya alal mawjud, mungkin bisnisnya biasa, tapi Allah Ta'ala gerojok sama aku. Dan al-Razzaq itu Allah Ta'ala, bukan pekerjaan kita. Kalau dikasih syukur Allah, jangan merasa tidak puas. Dan Allah sudah janji, kalau kamu tak kasih sesuatu dan kamu bisa mensyukuri, la azidannakum, tak tambah keberkahannya, tak tambah hartanya, tak tambah segalanya. Nah, ini syakartum la azidannakum. Dikasih rumah tangga, disyukuri, kurang lebihnya disyukuri. Dikasih anak, disyukuri, kurang lebihnya disyukuri. Karena Allah sudah janji, la ini syakartum, itu kaidah itu. Itu kaidah itu. Walain kafartum, kalau kamu tidak puas, kamu tidak syukur, bahkan kamu menyalahkan Allah Ta'ala, bahkan kamu sampai berani melakukan maksiat, tidak ada beda syirik. Kita yang capek. Itu membuat kita ini jangan dijaga. Karena itu setiap manusia dia harus dia melazimi satu jalan yang menyampaikan dia kepada keridhaan Allah Ta'ala. Dan untuk cari ridhonya Allah Ta'ala itu tidak sulit. Karena jalan untuk sampai kepada Allah itu sejumlah nafasnya makhluk, berapa ribu triliun nafasnya makhluk. Semua bisa dengan kelebihan yang dia punya. Semua bisa berbeda. Tidak bisa baca kitab, bisa baca Al-Quran ini di sini kendaraan kita untuk menghadapi dan Allah. Tidak bisa baca Al-Quran, akhirnya ada keras-keras baca Allah Ahad terus setiap saat. Nanti Allah Ahad ini kendaraan kita ke akhirat. Tidak bisa baca la ilaha illallah pun baca la ilaha illallah. Misalnya Imam Rasulullah baca, yang mampu, yasiru gampang loh. Jangan dipersulit. Allah itu cinta kepada kita sebelum kita beramal. Allah itu sayang kepada kita sebelum kita beramal. Dan itu katanya balik kama bada'akum ta'udhu. Bagaimana Allah Ta'ala memulai kasih sayangnya kepada kita, kita berharap nanti di akhirat kita dikembalikan dan penuh rahmat dan kasih sayang dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu jangan hidup ini jangan kalau baik sama orang jangan dilihat orang, dilihat Allah Ta'ala. Tidak mungkin. Kalau kita melakukan kebaikan karena Allah rugi, tidak mungkin. Jangan pernah merasa rugi kalau kita melakukan kebaikan karena Allah Ta'ala. Walaupun secara zahir itu gagal. Secara zahir gagal. Contoh, ada satu daerah ada air, ada sumber air yang misalnya. Ya, dan kita benar-benar tulus, saya bantu ini dengan harta dan kekuatan apa yang saya lakukan
untuk kehidupan akhirat saya. Ini amal saya untuk akhirat saya. Subhanallah sudah ada gedung tidak keluar ini. Jangan merasa rugi. Ini kan pada dasarnya secara zahir. Tapi niat baik yang ada dalam hati kita ini diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ada di mata Allah Subhanahu wa taala. Wujud pahalanya itu wujud ada. Innamal a'malu. Allah tidak lihat amalnya, tapi Allah lihat niatnya. Allah tidak lihat amalnya, Allah cuma lihat niatnya. Apa yang harus kita lakukan? Yang tulus dalam melakukan amal ini. Kalau bayar sama orang yang tulus, benar-benar kita lakukan ini karena kalau kita berharap ini modal saya untuk menghadap Allah Taala. Kalau kita bersedekah yang tulus, kalau bisa disembunyikan dan kalau bisa tidak ada yang tahu kecuali yang ngasih dan Allah Taala. Karena ini jadi amal modal saya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut karena masalah yang ada ini. Karena dunia maafkan, kehidupan dunia ini ada waktunya. Saatnya habis. Mau dicaci, mau dihina, mau dibentuk. Karena yang paling rugi bukan al-madlum, mau di hadapan Rabbul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.